Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin Pekan Advent yang ketiga. Bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kuasa, secara khusus kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar tentang imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang datang kepada Yesus untuk menanyakan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kuasa itu berasal dari mana dan siapa yang memberikannya? Pada umumnya, di dalam masyarakat Yahudi, seorang dapat menjadi rabi, menjadi guru, menjadi pengajar hukum Taurat Tuhan kepada banyak orang kalau dia sudah mendapat kuasa yang diberikan oleh yang pertama Sanhedrin, suatu lembaga, suatu kelompok yang ada di dalam masyarakat Yahudi yang diakui sungguh keberadaannya, yang biasanya terdiri dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Selain Sanhedrin, seorang dapat menjadi rabi, guru, dan pengajar hukum Taurat Tuhan kepada banyak orang kalau dia diberi kuasa oleh seorang rabi yang terkenal, yang dihormati, yang disegani, yang dipuji oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dia dapat mengajar hukum Taurat Tuhan kepada banyak orang, padahal dia sama sekali tidak diberi kuasa oleh Sanhedrin, dia sama sekali tidak diberi kuasa oleh seorang rabi yang sangat disegani di kalangan orang-orang Yahudi. Lalu kuasa itu
berasal dari mana dan siapa yang memberikannya. Dengan penuh kebijaksanaan, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan suatu pertanyaan pula. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus kepada mereka ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk dapat mengajar hukum Taurat Tuhan kepada banyak orang itu tidak hanya bisa diberikan oleh manusia, tidak hanya diberikan oleh Sanhedrin atau rabi Yahudi yang disegani di masyarakat Yahudi, tetapi pertama-tama harus disadari yang memberi kuasa seseorang untuk mengajar hukum Taurat Tuhan adalah Allah sendiri. Dengan demikian, ya, dalam masyarakat Yahudi sebenarnya juga diyakini ya, bahwa seorang dapat menjadi rabi, seorang dapat menjadi guru, seorang dapat mengajarkan hukum Taurat Tuhan kepada banyak orang jika ia diberi kuasa oleh Allah sendiri. Nah, kita bisa melihat salah satu contohnya yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dianggap, diyakini oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai seorang nabi. Dan tahu bahwa seorang nabi dia tidak perlu ya diberi kuasa oleh Sanhedrin, dia tidak perlu diberi kuasa oleh rabi Yahudi yang disegani, dia hanya perlu diberi kuasa oleh Allah untuk mengajak orang-orang Yahudi untuk berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar, dari jalan yang berbelok-belok menuju jalan yang lurus, dari segala dosa menuju kepada pertobatan dan kesucian ini. Yesus lebih dari Yohanes Pembaptis. Yesus lebih daripada seorang nabi. Dia adalah Sang Mesias yang diberi kuasa secara langsung oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa, dari segala kuasa kegelapan, dari segala kuasa perbudakan. Dia diberi kuasa oleh Allah untuk menghadirkan hukum Taurat Tuhan, hukum kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang mengalami keselamatan karena pewartaannya, karena karya-karyanya, karena apa yang ia perbuat selama ia hidup, karena mukjizat-mukjizat yang telah ia lakukan untuk keselamatan semakin banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, semoga dengan merenungkan tentang kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya di masa Advent ini, kita semakin bangga, kita semakin bersukacita bahwa yang akan kita sambut adalah Dia yang sungguh-sungguh punya kuasa yang langsung diberikan oleh Allah kepadanya, kuasa untuk mengajar kita tentang hukum kasih-Nya, sehingga kita menjadi umat-Nya yang memiliki hati yang penuh kasih, mencintai Allah dan mencintai sesama. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu.